Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tes Channel Tuti Suryati. Kali ini kita akan masih belajar di mapel Quran Hadis, yaitu tema bab 7. Bab 7 tema memahami hadis, sunnah, atsar, dan khobar. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa, yuhadisu, hadasan, hadisan, yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama berdasarkan bidang keilmuannya. Antara lain, menurut ulama ushul, pengertian hadis dijelaskan sebagai berikut. Hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis dijelaskan yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Berikutnya, menurut ulama hadis mendefinisikan sebagai berikut. Hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Dan menurut jumhur muhadisin, mayoritas ahli hadis menjelaskan pengertian hadis yang ditulis oleh Fathur Rahman, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan yang sebagainya. Perbedaan pengertian antara ulama usul dan ulama hadis di atas disebabkan adanya perbedaan disiplin ilmu yang mempunyai pembahasan dan tujuan masing-masing. Sedangkan ulama hadis membahas pribadi dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulama usul membahas pribadi dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai peletak dasar hukum syara yang dijadikan landasan ijtihad oleh kaum mujahid di zaman sesudah beliau. Definisi sunnah. Definisi sunnah dalam kitab Al-Sunnah wa makanatuha fi al-tashri al-islami adalah sebagai berikut. Segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Dari pengertian tersebut ada kesamaan antara hadis dan sunnah, yaitu sama-sama bersandar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas segala yang bersandar pada pribadi Muhammad, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Di kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda. Di antaranya yaitu A. Ulama hadis. Menurut para ulama hadis, pengertian sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi, baik yang berupa fisik, umpamanya mengenai tubuhnya, rambutnya, dan sebagainya.
B. Menurut ulama usul fikih. Ulama usul fikih memberikan pengertian bahwa sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir yang ada sangkut pautnya dengan hukum. C. Ulama fikih. Menurut ulama fikih, sunnah adalah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Jadi, suatu pekerjaan yang utama dikerjakan, atau dengan kata lain, sunnah ialah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. 3. Definisi khobar. Menurut bahasa, khobar berarti an-naba, berita-berita, sedang jamaknya adalah akhbar. Sedangkan secara terminologi, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi, setiap hadis termasuk khobar, tetapi tidak setiap khobar adalah hadis. Secara terminologi terdapat 3 pendapat mengenai khobar, yakni A. Khobar merupakan sinonim bagi hadis, yakni keduanya berarti satu atau sama. B. Khobar berbeda dengan hadis karena hadis adalah segala sesuatu yang datang dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah suatu yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Khobar lebih umum dari hadis karena hadis hanya datang dari Nabi saja, sedang khobar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. 4. Definisi atsar. Atsar menurut lugot atau etimologi adalah dampak atau imbas sesuatu atau sisa sesuatu, atau berarti sisa reruntuhan rumah dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah atau terminologi terdapat 2 pendapat mengenai atsar. Pertama, kata atsar sinonim atau artinya sama dengan hadis. Kedua, atsar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Jumhur atau mayoritas ahli hadis mengatakan bahwa atsar sama dengan khobar juga hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan tabi'in. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu bab 7 Quran hadis tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Cukup sekian ya. Kalau misalkan ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan karena kelebihan bukan untuk saya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Semoga yang mendengar atau yang membaca tentang video ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan juga keberkahan rezeki yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.